Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresari Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam suatu doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah kepada kita semuanya. Amin. Amin. Kita berada pada tayangan 196 sekaligus untuk melengkapi tayangan 194-195 yang seputar penangguhan. Ingin saya lengkapi di tayangan 196 dengan topik pakem ya pakem, namun nalar jangan ditinggalkan. Kita akan review 3 pusoko nomor 8935, 8939, dan nomor 8936. Jadi kalau kita bicara tentang pakem, pasti ujungnya pada masalah tangguh. Kita sama-sama tahu tangguh itu adalah sengguh, ada mengandung unsur estimasi atau kira-kira. Namun pakem memang ada. Pakem itu bisa kita lihat dari sisi pakem ricikannya, ataupun gaya garapnya, pasikutannya, condong lelehnya, juga pakem tentang materialnya. Tapi menurut pemahaman saya bahwa masalah tangguh tidak akan pernah tuntas sampai kapanpun. Karena ya kita sama-sama tahu ada 3 masalah mendasar dan masalah besar dalam hal penangguhan, sehingga kenapa saya katakan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun perbedaan penangguhan. Ya, pertama adalah menyangkut tentang masalah budaya berkeris di saat itu. Dulu itu keris itu disinengker. Bahkan banyak gonjonya yang keris berpamor itu diganti dengan gonjo wulung, dengan harapan pusoko yang disandang tidak perlu bisa ditebak atau diterka oleh orang lain. Karena menurut pemahaman orang dulu tentang masalah penyinengkeran keris, energi keris itu akan tambar justru kalau kita umbar. Makanya keris banyak disinengkerkan demi untuk memelihara derajat energi pusaka itu. Masalah yang kedua, di samping kesinengkeran, budaya manusia orang kita, maksud saya di masa lalu itu budaya mencatatnya itu rendah. Dan masalah yang ketiga adalah kalau toh ada bukti-bukti yang terkait dengan keris, selalu ada di era-era Mataram nom-noman itu baru yang ada. Mari kita coba lihat cerita yang terkait dengan masalah bukti perkerisan itu selalu ada di era Mataram kemari. Padahal kita tahu bahwa Mataram itu 1600, bahkan Segaluh itu konon anggap aja keris dimulai tahun 1800. Berarti masih ada 800 tahun yang tidak ada suatu dasarnya yang tertulis dengan jelas. Kita sama-sama tahu bahwa orang banyak memakai semacam suatu acuan, yaitu serat centini. Itu yang dianggap merupakan sesuatu dasar bukti keris secara tertulis yang banyak dipakai sebagai suatu rujukan sebagai pakem. Ya, kita sama-sama tahu bahwa yang namanya serat centini itu adalah mengisahkan tentang suatu cerita ketika peperangan Giri Kedaton dikalahkan Pangeran Pekik dari Surabaya. Akhirnya keluarga, anak-anak daripada Sunan Giri harus mengembara. Pengembaraan itulah akhirnya sebagai suatu dasar terciptanya serat centini itu. Lah kalau serat centini itu adanya di era-era Sultan Agung, berarti 1613 sampai 1645 itu era-era Sultan Agung. Namun kita harus tahu
Serat Centini itu dibukukan ulang pada era PB5. Ya kita sama-sama tahu bahwa yang berkaitan dengan sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Siapa yang bisa meyakini bahwa isi gubahan daripada Serat Centini di era PB5 itu persis dengan yang ada di era Sultan Agung? Gambaran itulah yang membuat kenapa 3 hal masalah yang mendasari penangguhan membuat penangguhan tidak akan pernah sama sampai kapanpun juga. Makanya itu saya selalu mengajak, marilah kita coba berkeris. Nalar juga jangan ditinggalkan. Hobi ya hobi, tapi nalar juga harus jangan ditinggalkan. Syukur-syukur kalau Anda perkuat lagi dengan nalar dengan semacam suatu olah rasa, ya itu nanti akan bisa memberikan semacam sesuatu perkuatan dalam urusan penangguhan sekaligus untuk menentukan keaslian daripada Tosan Haji. Mari kita mulai dari review yang pertama. Garap luar biasa, super. Bandotan, dapur bandotan luk 7, tapi panjangnya kok 34,9. Tapi kok garapnya adalah C+, semua ricikannya jelas kelihatan seperti kayak PB9. Tapi kok tantingannya kok seperti kertas. Ternyata kita lihat lebih detail, materialnya sangat tua, lebih tua dari era nom-noman. Harusnya keris nom-noman materialnya material nom-noman, tetapi ternyata ada keris digarap dengan gaya style PB9, namun terkait dengan materialnya jauh lebih tua. Harusnya ini bisa dipakai sebagai suatu pembuktian bahwa dulu itu yang namanya gonjo diperjualbelikan, atau bahkan belum sempat digarap oleh sang empu, keburu berpulang, akhirnya di era yang selanjutnya akhirnya digarap untuk di finishing si kodokan tadi. Untuk hal yang seperti ini saya pernah punya keris dengan dapur Sardulo. Besinya besi Mojopahit. Sardulo itu macan. PB9 juga. Sekaligus saya juga punya, bukan artinya tidak ada, saya punya keris Singo Nyucup Madu Cirebon Keleng. Besinya khas Mojo, tapi besinya kok kotak. Dan bahkan keris personal saya ada yang gayanya C+ Singosari, besinya kotak lagi, tapi materialnya kok malah nom-noman. Jadi dari gambaran-gambaran seperti ini sangat-sangat nalar bahwa hal itu mungkin selalu terjadi, sehingga jangan sampai ada semacam suatu pegangan atas nama pakem, ini kok garapnya PB9, materialnya ini kayaknya bukan semacam suatu keris yang orisinal atau asli. Itu barangkali kita nanti akan jadi salah kaprah melihat keaslian daripada keris. Mari kita lihat keris yang kedua. Materialnya jelas Mojopahit, pamornya titik-titik Tirto Mutu Metes, ngambang khas Mojopahit. Tapi bukan dari sisi pusokonya yang saya ingin permasalahkan. Yang saya ingin tunjukkan adalah antara wetengan gonjo dengan sorsoran yang paling bawah ini ada perbedaan hampir 3 mili kanan kiri. Berarti ini tidak trep. Padahal keris itu pakemnya harus trep. Tetapi kalau Anda melihat tentang material besi dengan besi, pamor dengan pamor identik 100%. Artinya apa? Inilah suatu keris yang membuktikan dulu pernah tersinengker. Pada saat itu gonjonya dilepas, disimpan pada sesuatu tempat yang primpen, digantikan gonjonya,
bisa saja selama itu proses pemeliharaannya kurang bagus, korosi masif, akhirnya menjadi lebih tipis. Pada suatu saat kemudian gonjo itu dibalikkan lagi menuju aslinya. Sehingga jangan buru-buru keris yang gak trep ini Anda katakan bahwa ini bukan keris yang original. Kembali lagi, nalar dan rasa kita turut membantu dalam melihat suatu pusaka. Bahkan kalau bicara tentang masalah keris yang seperti ini, saya pernah ingat ada suatu keris Ujo Nempel di mana sirah cecaknya itu lebih daripada gandek, cukup ekstrim. Di situ saya mendapatkan sesuatu omongan banyak orang bahwa itu keris gonjonya nggak asli dan lain sebagainya. Padahal lupa bahwa si Ujo Nempel itu dia punya material dari gonjo dan atasnya sama, pamornya juga sama. Bahkan karena itu kinatahnya antara yang dibilah dengan digonjo itu sama persis. Jadi jangan mentang-mentang keris itu kemudian ada nonongannya lebih daripada gandek, kemudian kita sebut bahwa itu layak keris Bali atau keris Bagelen. Saya pikir di Jenggolo juga memungkinkan. Bagaimanapun juga Empu juga toh manusia, terkadang membuat semacam suatu diferensiasi. Dan keris saya itu sekarang adalah dipegang, dimahari seorang kolektor yang menurut saya hari ini kolektor terbesar di Jakarta atau di Indonesia adalah orang itu, yang kerisnya top-top, termasuk yang megang. Sudahlah, saya nggak perlu saya lanjutkan. Mari kita lanjutkan kepada suatu pusaka yang ketiga. Saking senangnya pusaka yang ketiga ini, nomor 8936. Saya seneng, saya kasihkan yang namanya cendonornya ngepang, saya kasihkan yang namanya tayuman yang super handle-nya, pendoknya perak. Kenapa saya seneng? Selama ini saya punya semacam suatu pemahaman dari cerita-cerita senior bahwa awal terciptanya Megantoro itu ada di era Majapahit. Namun ini adalah Megantoro Luk 5 dengan panjang 37,6, material pamor khas Singosari, besi khas Singosari, besi kotak, panjang 37,6. Kalau sudah seperti ini, kenapa kita harus menangguh yang lain? Lah, keris yang seperti ini saya suka. Sekaligus bisa membuka cakrawala saya berpikir bahwa apa yang saya yakini sebelumnya ternyata ada sesuatu pembedanya. Ternyata ada yang namanya Megantoro Luk 5 di era Singosari. Sama halnya juga yang namanya sering kita lihat keris Megantoro garap khas Mojopahit, tapi materialnya lebih mudah di era Mataram. Apakah itu keris tidak asli? Emang tidak ada yang namanya empu di era Mataram yang pengen membuat semacam suatu karya walaupun dia hidup di era Mataram, membuat karya, bisa nggak saya membuat suatu keris seperti gaya Mojopahit? Sehingga karena dibuatnya di Mataram, ya rasanya kita harus tangguh Mataram. Sama seperti saya dulu pernah punya sesuatu keris, ini masih ada kerisnya, keris HB7 dengan pamor, tengahnya rantai, di antara rantai dan rantai itu ada titik 2, seperti komposisi 2121. Saya ngomong itu udan mas, karena udan masnya adalah model yang bundar tengahnya lebih gede dan lonjong. Itu banyak orang yang menganggap bahwa itu adalah keris baru. Itu adalah udan mas kontemporer, karya terbaru. Karena memang kita nggak pernah menemukan keris itu. Sampai akhirnya saya ketemu. Saya punya juga ada keris Pajajaran awal dengan pamor yang mirip, tapi lebih indah yang HB. Pamornya mirip sekali.
udan mas tapi titik duanya sama, tengahnya lebih besar seperti kayak pamorante. Dari gambaran itu ternyata seringkali kita menganggap bahwa suatu keris itu adalah sebuah kreasi baru. Ternyata adalah juga duplikasi atas masa lalu. Cuman karena contoh buktinya aja belum kita ketemukan. Jadi memang luar biasa di dunia perkerisan itu, sesuatu yang terkait dengan yang langka dan yang unik biasanya banyak diminati orang. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita tambahkan, jangan lupakan nalar dalam bertosan haji. Syukur-syukur kita tambahkan pakai hati dengan olah rasa untuk mendapatkan sesuatu hal yang nyaman tentang bertosan haji. Tidak menjadi pusing gara-gara setelah punya tosan haji dikatakan orang ini itu tanggulnya ini nggak bener dan sebagainya. Jadi kembali lagi, Anda harus seret sebelum Anda memahami pusaka itu. Demikianlah yang saya bisa sajikan pada kesempatan ini. Semoga tayangan 196 ini mampu memberikan suatu tambahan informasi, karena semua tadi yang saya sampaikan adalah suatu fakta-fakta nyata. Ternyata nalar juga sangat kita butuhkan di dalam bertosan haji. Jayalah budaya Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, 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 sagung dumadi. Megantoro Luk 5 Singosari Pedaringan Kebak. Nuwun.